kita nggak mau apa yang kita lakukan menjadi hal-hal yang menjadi image yang nggak baik. Apalagi masa nabrak ayam harus lari kan gitu kan, nggak pula gitu kan. Bawa acara sendiri, temen tuh tukang bawa kue, jadi kita bungkus-bungkus kue di jalan kita beli. Karena pada saat itu memang nggak ada modal. Dia bilang, Pen, kamu itu bagusnya ikut caleg itu, katakan. Hai, halo, selamat datang di UCast. Balik lagi bareng aku Yoli, dan hari ini aku sudah bersama dengan politisi wanita dari Bintan, ada Bu Viven. Halo Bu Viven, apa kabar? Alhamdulillah baik. Apa kabar Mbak Yuli? Yuli, alhamdulillah baik. Yuli hari ini senang banget karena Bu Viven udah nyempetin waktu nih, langsung datang ke studio Ulasan TV. Terima kasih juga. Ternyata selama ini yang selalu ngundang, yang selalu hari ini bisa memenuhinya. Akhirnya ya Bu ya, nyampe setelah juga. berbulan-bulan kita sering banget chat-chatan, Ibu bisa nggak? Iya. Saya lagi sibuk gitu Iya. Jadi gimana? Sebelumnya lu mengucapin selamat akan menjadi Dewan Perwakilan Rakyat 4 periode. Insya Allah. Gimana perasaannya Bu? Ya tentu bersyukur, alhamdulillah masih diberi amanah sama masyarakat. Tentu ini menjadi ujian juga supaya 5 tahun ke depan terus menjadi aspiratif buat masyarakat. Terus juga dapat menjadikan inspirasi lah buat perempuan-perempuan, ternyata perempuan juga bisa untuk terjun ke dunia politik. Wih, keren. Jadi sekarang lagi sibuk apa Bu? Ya kita setelah dilantik tentu dengan awal kita kemarin sudah menunjuk ketua dan wakil ketua sementara. Nah, karena Bu Viven senior di sana, tentu kita memberikan masukan-masukan apa saja yang harus dibuat di awal masa keanggotaan ini. Karena kita juga harus membentuk alat-alat kelengkapan, kemudian fraksi, dan kita akan membuat tata tertib DPRD. Nah, inilah yang lagi kita sama-sama buat gitu. Oh, jadi kalau untuk kayak tata tertib kayak gitu tuh semua di awal ketika ada pelantikan lagi itu baru lagi semuanya, iya, Bu? Betul. Jadi setelah 2 minggu, kurang lebih 2 minggu ya? 2 minggu. Lagi sibuk ngurusin itu ya, Bu ya? Kita pembentukan awalnya itu fraksi. Jadi setiap anggota DPRD itu harus masuk dalam fraksi. Contoh misalnya fraksi Partai Golkar, Demokrat, Nasdem, kita ada 6 fraksi yang sekarang di DPRD gitu. Ya, kalau sekarang ya mungkin masyarakat tentu taunya tuh Bu Viven ini adalah anggota Dewan 4 periode. Lalu juga ketua DPC ya Bu ya, ketua DPC Golkar Bintan. Nah, ini nih gimana sih cerita awal seorang wanita yang depan saya saat ini nih gabung di politik gitu loh? Iya, memang seneng ya berorganisasi pertama. Senang berorganisasi. Nah, sejak tahun 2004, jadi pada saat itu Bu Viven sama Bu Dewi. Oh, Bu Dewi Kumalasari Bu Dewi Kumalasari, istrinya Pak Ansar. Pertama kita jadi tim sukses itu pertamanya. Nah, jadi setelah itu tentu banyak ilmu yang kita dapat pada saat kita turun ke masyarakat bersama Bu Dewi dan Pak Ansar. Nah, pada saat turun-turun itu kita melihat kampung-kampung yang ada di Bintan. Terus kita melihat kaum perempuan-perempuannya gitu. Jadi dari 2004 kita kampanye, alhamdulillah Pak Ansar terpilih menjadi Bupati ya, Bintan. pada saat itu. Tentu kita ikut kegiatan-kegiatan sosial yang dibuat Bu Dewi. Alhamdulillah kepercayaan Bu Dewi sebagai beliau ketua, Bu Viven sekretaris, kemudian bendahara. Kita sering terjun ke masyarakat, Mbak Yuli. Nah, kita memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat. Jadi di situ kehadiran kita itu seakan-akan menjadi sesuatu yang diinginkan gitu sama masyarakat. Nah, kalau Bu Dewi datang itu senangnya luar biasa mereka. Nah, Bu Viven yang ngaturnya gitu, yang memanage acara gitu, yang menyerahkan bantuan-bantuan gitu. Nah, waktu berjalan mulai 2005 Bapak dilantik, terus kita sampailah di tahun 2008 itu mulai ada mau pemilu ya. Saya kan setahun gitu ya.
waktu itu belum tertarik dan nggak paham gitu mau jadi dewan itu nggak. Nah sampailah adalah orang tua dari Kecamatan Teluk Bintan itu, dia bilang, Pen, kamu itu bagusnya ikut caleg itu, katakan. Apa itu Pak gitu kan, walaupun sering sama Pak Ansar, Bu Dewi di acara-acara sosial, kita nggak sampai ke situ gitu. Ikut kegiatan politik kan karena Pak Ansar ketua Partai Golkar di Kepri gitu ya. Jadi kita ikut tapi nggak sampai ke impi mau jadi dewan itu Oh, enggak. jadi pada saat itu justru nggak kepikir Nggak ya? kepikir, enggak. Nah jadi akhirnya didaftarkan. Sama siapa pada saat itu? Pada saat itu perwakilan dari Kecamatan Teluk Bintan. Oh, justru Jadi dari didaftarkan. kecamatan. Nah, akhirnya ikut, hebohlah keluarga gitu kan. Kan Bu Pipen dari Tambelan. Keluarga yang di Tambelan tahu dulu. Oh gitu. Bilang gini, "Oh, Nak, katanya Nak ikut caleg ya," gitu kan. Jadi, "Iya Pak, Bapak tahu dari mana?" Paman gitu kan. "Tahu dari mana?" "Nggak, uang lah sih Bu," katanya gitu kan. "Oh, iyalah." Akhirnya tanya sama Bapak Pak Ansar sama Bu Dewi, "Bu, saya katanya mau dijadi caleg ya Bu?" "Oh iya," katanya gitu kan. Nah udah. Jadi pada saat itu udah ngalir aja karena memang selalu turun ke masyarakat, sering ketemu masyarakat dan kenal banyak. Nah singkat cerita di 2009 itu di bulan tahapan kampanye dimulai, kita bersama Bu Dewi terus pendekatan. Alhamdulillah guru politik kita Bu Dewi dan Pak Ansar, kita mendapatkan lah. Jadi waktu itu Bu Pipen nomor urut 3 itu, perempuan. Ya, nomor urut 3. Jadi waktu itu pertama sekali Mbak Yuli pemilihan langsung. Oh. Yang suara terbanyak itu. Iya. Jadi kita misalnya pilih Bu Pipen nomor 3, coblos nomor 3 gitu ya. Orang memilih dengan sukacita karena dia kenal siapa, dia milih siapa. Nah, alhamdulillah setelah pemilu itu ya dapat suara terbanyak, tapi pada saat itu memang nggak banyak kali, dapatnya 1.250 sekian. Wah, itu untuk pemula udah lumayan dong. Waktu itu partainya banyak. Oh itu iya. 48 partai itu kala itu. Oh, wow, banyak banget. Nah, jadi memang cari suara itu susah karena partainya ramai. Tapi alhamdulillah waktu itu Golkar dapat 2 kursi di dapil itu. Bu Pipen sama Pak Yuri Iskandar. Nah, alhamdulillah di situ tentu niatnya adalah pada saat kita datang tidak dengan apa-apa. Jadi waktu itu Bu Pipen tidak memberikan sesuatu, nggak menjanjikan sesuatu, hanya kalau saya terpilih gitu, insya Allah nanti akan berbuat buat masyarakat. Dan alhamdulillah mereka memilih dukungan dari Pak Ansar, Bu Dewi dan teman-teman semuanya yang mendukung. Jadi Bu Pipen terpilih menjadi anggota dewan dan pada saat itu niatnya adalah bagaimana mewujudkan harapan masyarakat tadi. Bagaimana mewujudkan harapan masyarakat. Harapan masyarakat. Tapi Bu Pipen, di tahun 2009 ya, maksudnya kayak perempuan gabung di politik itu kan masih hal yang baru. Ya. Nah, dari tanggapan suami, keluarga sendiri itu gimana pada saat itu? Ya karena dasarnya tuh kan seneng organisasi. Ya lewat PKK, lewat LK2S, kemudian lewat partai juga kan pada saat itu udah mulai gabung ke partai juga. Jadi karena jiwanya di sana gitu, insya Allah nggak ada yang apa gitu ya, nggak ada yang membatasi dan tidak ada juga yang yang menjadi hambatan. Keluarga mensupportnya ya dengan membagi waktu yang tentu harus kita porsikan untuk keluarga. Nanti kita bahas sebagai seorang politisi wanita dan juga seorang ibu. Tapi yang jadi penasaran nih Bu, di awal pertama kali mencoba menjadi seorang politisi ya, itu kan first try tuh ya. Betul. Pertama kali, kalau sekarang udah gampang ya pasti ya dapat suara. Insya Allah gitu ya. 4 periode. Nah, di periode pertama tuh Bu Pipen, gampang-gampang susah atau susah banget sih nyari konstituen? Jadi pada saat itu waktu kampanye itu nggak ada berpikir aku jadi nggak ya, jadi nggak gitu nggak. Enggak. Jadi mengalir saja, optimis ya karena memang Bu Pipen orangnya total ya. Kalau misalnya ingin sesuatu, misalnya ingin nggak setengah-setengah gitu. Ada nggak ada uang kala itu terus turun ke masyarakat.
Jadi Mbak Yuli tahu nggak, Bu Pipen supir, bawa mobil sendiri, bawa acara sendiri, temen tuh tukang bawa kue, jadi kita bungkus-bungkus kue di jalan kita beli. Karena pada saat itu memang nggak ada modal. Jadi kita misalnya Bu Pipen kampanye di suatu tempat, karena daerah dapil 3, dapil 1 itu kan 4 kecamatan tadi. Jadi misalnya hari ini ke Teluk Bintan di desa Penghujan misalnya. Habis itu nanti ke Gunung Kijang, itu jaraknya 30 sampai 40 menit perjalanan. Tentu kalau kita mau sediakan kue dari pagi, pertama kita nggak tahu persis misalnya berapa orang misalnya. Karena pada saat itu kita nggak memanage secara profesional gitu ya. Kita misalnya Ibu mau ke sana, bisa nggak? Bisa Bu, ada berapa orang? Ada 25 orang, kami pergi ke sana. Itu nyetir, bawa acara, doa sendiri, kampanye sendiri gitu. Bawa kue itu temen tuh, bawa wireless itu karena kita butuh. Oh iya, pakai Bluetooth ya, pakai mikrofon Bluetooth. Iya, pakai dulu nggak pakai Bluetooth. Oh, serius? Iya, nggak ada Bluetooth. Jadi kita pakai mikrofon biasa, kita jadi tenteng-tentengan itu. Nanti kan masyarakat itu kan jauh-jauh. Misalnya parkir mobilnya di sini. Jalan kita misalnya 20 sekitar 200 meter kita jalan. Itu bawa nenteng-nenteng. Nenteng sendiri itu. Iya, nenteng sama teman berdua kan kita. Nanti ya di situ pidato, di situ baca doa, di situ bawa acara gitu. Pokoknya lengkap lah semua. Jadi pulang nggak pulang nanti jam 7 malam karena jauh kan rumah Ibu kan di Batu 10. Nah jadi memang mengalir dan insya Allah lihat dari antusias masyarakat itu walaupun nggak dikasih apa-apa gitu kan karena pada saat itu kan politik uang nggak mereka kenal gitu. Jadi memang butuh sosok yang insya Allah nanti dititipkan amanah gitu. Kalau ngurus anak sekolah ya kita bisa menjadi penyampai. Jadi gitu. tuh dulu di awal tuh benar-benar segalanya tuh sendirian. Cuma ditemenin sama temen. Temennya masih temenan sampai sekarang? Masih temenan sampai sekarang. Dan itu juga selalu jadi bahan cerita. Oh iya. Kau ingat nggak Pen kemarin kita sini sampai nabrak ayam gitu saking mau ngebut itu kan ngebut kan ya. Iya. Jadi pernah tuh kita di daerah Poyotomo tuh kan bawa mobil. Ayam tuh induk-induknya itu kan dia lewat. Iya dia nyebrang kita nyebrang. Kita kan nggak mungkin mau ngerem mendadak ya. Nah, kelindes lah kan. Turun tapi Bu Pipen turun bilang sama temen tuh, teh kau tanya lah teh. Nah, teh tanya lah. Pen dia minta ganti Pen. Itu katanya anaknya 6 itu. Jadi berkasih berapa teh? Dia minta 100 mak. Duit tak ada, maksudnya duit itu ada lah untuk kegiatan gitu kan. Tapi kita kasih. Jadi memang dihitung turunannya. Jadi emaknya, anaknya 6, jadi dikalikan seharga itu kita bayar. Oh serius? Oh, dan itu terjadi. Kita nabrak ayam, induknya ada 1 gitu, anaknya ada 6, kita bayar sama anak-anaknya. Iya sama anak-anaknya. Wah, jadi cerita kampanye di awal. Iya itu di awal. Lucu-lucu ya. Iya, jadi memang luar biasa karena kita nggak mau apa yang kita lakukan menjadi hal-hal yang menjadi image yang nggak baik. Apalagi masa nabrak ayam harus lari kan gitu kan, nggak pula gitu kan. Tapi yang punya ayam inget nggak ya kalau yang nabrak itu nggak ngerti itu dia. Tapi rumahnya masih ingat. Oh, rumahnya masih karena memang dia melintas di depan rumahnya jalan. Oke. Jadi sampai sekarang pun masih ingat dan bisa jadi bahan tertawaan gitu. Sekarang nih kan udah jadi seorang anggota dewan ya. Iya. Terus long lasting pula. Udah mau masuk ke ini 15 terus nyambung lagi ya 5 tahun ke depan ya. Iya. Keseruan jadi seorang dewan dan khususnya wanita tuh apa sih Bu Pipen? Tentu kita banyak yang bisa kita buat. Ya Bu Pipen alhamdulillah mulai dari tahun pertama itu menduduki jabatan-jabatan di DPRD. Contoh misalnya sekretaris komisi kala itu, sekretaris fraksi dan memang orangnya pengen belajar, nggak mau jadi dewan itu hanya pelengkap. Jadi kita harus mewarnai setiap apa yang kita lakukan ya termasuk di DPRD. Bu Pipen di tahun pertama itu menjadi anggota komisi 2 tahun setengah karena kita setiap 2 tahun setengah itu boleh pindah. Boleh pindah komisi ya. Kemudian 2 tahun setengah berikutnya di komisi 1. Kita juga
jadi ketua pansus misalnya, jadi sekretaris, jadi setiap kegiatan-kegiatan itu tentu harus mendapat ilmu dan pelajaran. Nah, sehingga pada saat kita bertemu masyarakat, pada saat kita bertemu praktisi pendidikan, Bu Pipen juga suka dijadikan narasumber, misalnya mahasiswa-mahasiswa tentang politik perempuan, partisipasi politik perempuan dan lain sebagainya itu suka. Nah, jadi kalau kita ibaratnya tuh tidak mengasah kemampuan diri, tentu kita nggak dapat apa-apa. Sehingga pada awal jadi dewan itu memang bertekad bahwa saya harus bisa dan saya harus bisa menjadi yang terbaik di antara mereka. Itu motivasi seperti itu ya, itu kan motivasi diri. Ya? Itu dapat dari mana Bu Vivian? Ya karena sesuatu itu kan harus kita pelajari. Masa iya sih kita nggak iri lihat orang bisa. Contoh misalnya kita lihat Pak Ansar saja, lihat Bu Dewi itu, Pak Ansar kalau berpidato itu kan gimana gitu ya, kita bisa terhipnotis lah kalau bicara politik apa semua. Tentu kita orang politik, masa nggak pengen sih seperti itu gitu. Pas berdiri di podium itu kita bisa menguasai semua masalah, baru kita pede kan dalam penyampaian. Bu Pipen bisa datang ke sini bersama Mbak Yuli, bertanya Mbak Yuli tanya apapun, insya Allah bisa dijawab. Kenapa? Karena memang sudah dilalui dan itu memang sudah dipelajari. Kalaupun terbentur misalnya dengan aturan yang kita nggak ngerti atau kita belum tahu, ya pasti Bu Pipen bilang, kayak kasih saya waktu gitu ya, nanti saya akan kasih penjelasan. Nah seperti itu, karena kita nggak mungkin disebut dengan yang terhormat. Masyarakat kan tahu, kita tahu semua. Saya ditanya tentang pendidikan, nggak mungkin kan kita jawab, maaf Bu, saya nggak di komisi pendidikan, kan? Nggak elegan ya? Nggak elegan kayaknya. Jadi Ibu, karena masyarakat nggak ngerti juga gitu. Kita di dewan tuh bagian apa? Tapi yang mereka mau, pada saat kita ketemu dia atau dia ketemu kita, apapun masalahnya bisa kita selesaikan. Contoh misalnya, Ibu di tempat kami itu puskesmasnya pelayanannya nggak bagus gitu. Nah, gimana caranya supaya dokter-dokternya ada, obatnya lengkap misalnya? Oh iya Bu, insya Allah saya akan turun ke sana. Mudah-mudahan minggu depan pelayanannya udah bagus. Tapi kita wujudkan, bukan hanya ngomong. Nanti saya datang ya, nanti saya akan panggil ya, tapi nggak manggil-manggil. Itu jadi sehingga pada saat dia ketemu kita berikutnya, masyarakat itu dia langsung bilang, Bu alhamdulillah sekarang pelayanannya udah bagus. Nah, artinya apa yang kita buat sesuai yang dia minta, kita laksanakan. Berarti menjadi seorang dewan tuh never stop learning ya, belajar dari dan terus belajar. Terus menerus ya, nggak ada berhenti untuk belajar. Karena pelajaran yang paling banyak atau samudra ilmu yang paling banyak itu pada saat kita bersama masyarakat. Macam-macam. Ada tentang bedah rumah, ada yang WC-nya nggak ada, udah drainase dan sebagainya, alat tangkap dan sebagainya. Jadi kita kalau ketemu reses saja nanti Mbak Yul, kita reses itu, dia nggak akan tanya, Ibu sekarang di bidang apa ya di dewan? Enggak, dia akan sampaikan ke kita bertubi-tubi itu. Tapi pada saat kita mampu menjawab, mampu meyakinkannya, akhirnya masyarakat bilang, oh ternyata tak salah saya pilih Bu Pipen. Contoh misalnya ada yang sakit, Bu, bapak saya tabrakan, gitu ya. Tentu kita bisa cari solusi. Sekarang Ibu di mana? Di mana? Oke, kita action. Ibu langsung saja ke rumah sakit. Nanti di sana ada tim kita. Kita di sana udah nunggu. Pas ambulan datang atau mobil dia datang, kita udah prepare. Dan mereka banyak yang kita bantu gitu. Paling unik laporan dari masyarakat apa Bu Vivian? Kalau paling unik itu yang selalu lah ya, yang didapat itu tentang anak sakit. Ya, anak sakit, ya namanya orang tua tentu ingin segera membawa anak. Tapi kadang-kadang mereka, misalnya kita bekali dengan BPJS. Mana BPJS dulu kan masih pakai kartu-kartu tuh. Lupa Bu, tinggalan. Terus nanti dapat laporan, Bu, mama meninggal misalnya di rumah sakit. Itu
kita rasanya apa ya apalagi jam 2 pagi subuh gitu kan, tentu kita juga harus apa ya, karena handphone Bu Vivian nggak pernah mati. Nggak pernah mati. Nggak pernah mati. Jadi masyarakat Bintan bebas nelfon Bu Vivian kapanpun. Kapanpun. Kalaupun nih misalnya tadi Uh-uh. kita lagi dialog ini masuk, ya mereka ngerti itu. Kalau nggak dijawab pasti ada acara. Setelah ini insya Allah pasti ditindaklanjuti. Wow, jadi memang selalu ada untuk masyarakat kapanpun dan dimanapun. Kapanpun. Tapi jadi pertanyaan di Yoli, kenapa milih Bintan gitu loh? Udah Iya. sampai berkali-kali gitu loh. Ya. Pertama, memang lingkup kegiatannya di Bintan. Uh-uh. Dari awal, dulu kan suami jadi pertama sekali jadi lurah, bapak ya suami. Terus jadi camat. Nah, di Teluk Bintan itu memang dari awal itu kita udah di sana. Sehingga memang rasanya itu mau meninggalkan itu. Oh, dia jadi kayak rumah kedua. Iya, jadi rasanya untuk naik ke atas itu misalnya ke provinsi misalnya. Provinsi itu kan lingkupnya satu kabupaten Bintan dan Lingga. Fokusnya kan besar, ramai. Tapi kalau hanya Bintan, Dapil 1, kita hanya 4 kecamatan yang harus kita urus. urus. Gitu ya. Nah, jadi intinya mudah kita untuk memperhatikan. Nah itu dia yang jadi pertanyaan sama Yoli sampai 4 periode dan stay terus nih di Bintan. Emang nggak ngiler nih sama provinsi gitu? Iya, rasanya mungkin tahun 2029 Wah. mungkin mau di itulah 2029 gitu. ya Iya, insya akan Allah. mencoba. Iya, Tapi kan. kalau misalnya jadi anggota dewan gitu per periode itu bebas ya, mau di situ-situ terus juga nggak ada masalah. Nggak ada kan, Bu masalah. Vivian? Iya, dewan itu tidak ditentukan periodisasinya. Mm-mm. Dia hanya ditentukan dipilih atau enggak gitu. Dipilih atau enggak. Tapi Bu Vivian, bertahun-tahun ya di Bintan terus selalu terpilih juga kan artinya pinter nih jaga konstituen. Gimana sih tuh di gempuran sekarang ada yang namanya money politik, terus juga politisi-politisi itu banyak bermunculan ya. Ada yang muda, ada yang dengan usia gitu-gitu. Bu Vivian gimana sih bisa cara menjaga konstituen tuh gimana caranya tuh? Iya, kita punya tim di masing-masing kampung. Jadi kita petakan di sana konstituen kita yang mana. Dan itu kita jaga, Mbak. Kita jaga bukan hanya pada saat pemilu, enggak. Jadi setelah pemilu itu kita data mereka yang memilih kita itu. Nah, kita data, kita jaga dan timnya kita perhatikan. Jadi misalnya ada satu kampung, timnya misalnya namanya Bu Ani misalnya. Bu Ani itu dia akan menyampaikan hal-hal yang di kampungnya itu kepada kita. Oh, jadi kayak tangan kanan ya? Betul. Jadi dia misalnya Bu Pipen, ini ada masyarakat kita yang butuhkan pelayanan kesehatan misalnya. Oh ya, nanti kita uruskan. Bu Pipen, ini ada masyarakat kita yang kecelakaan, yang meninggal dunia, yang sakit, yang apa itu kita terinformasikan sama mereka. Nah, karena kita punya orang di bawah, tentu kita nggak harus tiap hari turun ke sana. Jadi kita tinggal merekod saja ini saja ini gitu. Dan itu insya Allah kita selesaikan. Yang kedua, mereka yang memilih Bu Pipen itu tidak harus lapor dulu ke timnya gitu, tim kita yang ada di lapangan. Dia langsung bisa WA, langsung telepon. Dan itu tidak ada, oh nanti harus kesini dulu enggak, langsung ke kita. Nah, tim itu terjaga sampai sekarang. Jadi dari 2009 tuh Mbak Yuli, masih ada sampai tahun 2024 sampai ini? 24 ini. Wow. Dan alhamdulillah di tahun 2024 kita mendapat bonus dari pelayanan kita gitu. Kebersamaan kita yang 15 tahun kemarin dari 2009, 2014, 2019 pada saat di 2024 kita dapat bonus. Bonusnya adalah orang yang merasa dibantu walaupun tidak memilih kita di 2019 kemarin, dia merasa bahwa saya hari ini harus bantu Bu Pipen karena kemarin dia tidak saya pilih saja, dia bantu saya. Itu bonusnya. Sehingga pada saat pemilu 2024, alhamdulillah memudahkan. Jadi suara orang datang juga ya. gitu ya, orang datang, orang telepon Bu,
Ibu kan udah bantu kami, sekarang kami bantu Ibu ya. Nah itu banyak penawaran-penawaran seperti itu. Tapi Bu Vivian menjadi seorang dewan ini kan membantu banyak orang. Tentu ada kayak kesenangan diri sendiri gitu kan. Iya. Kalau dari Bu Vivian apa sih arti menjadi seorang dewan? Apa ya, menaruh perhatian ke masyarakat. Itu seperti apa tuh puasan dari Bu Vivian sendiri? Iya, alhamdulillah kita jadi dewan banyak bisa bantu orang. Jadi misalnya Mbak Yuli ya, misalnya dapat gaji gitu ya dari kantor gitu ya. Paling bisa bantu orang 1 atau 2. Mungkin bantu mak, bantu kakak, adik dan sebagainya, keluarga ya. Tapi dengan membantu membantu jadi dewan, kita bisa bantu banyak orang. Contoh misalnya, orang yang sakit, orang yang butuh pendidikan, orang yang butuh kerja, butuh apa, kita bisa menyalurkan. Nah, pada saat kita dapat informasi misalnya, Ibu, kami nggak punya BPJS, tapi Mama sekarang dirawat dan itu harus bayar sebelum keluar dari rumah sakit. Ada berapa gitu ya? Bayar berapa gitu? 2 juta gitu. Kalau 1 orang 2 juta kan masih banyak nih yang lain gitu. Tapi karena kita niatnya ingin membantu, kita selesaikan. Jadi pada saat lihat wajah yang apa ya, merasa bersyukur gitu. Alhamdulillah dapat bantuan dari Bu Pipen. Alhamdulillah dapat bantuan dari Bu Pipen. Sehingga pada saat mereka senyumannya apa itu rasa kebahagiaan yang itu luar menjadi biasa. Kebahagiaan. Tapi Bu 15 tahun menjadi seorang anggota dewan, terus di dapil yang sama nggak? Iyalah. Nah, kan artinya 15 tahun kan Ibu megang 4 kecamatan itu tuh. Iya. Perbedaan seperti apa sebuah perkembangan yang paling mencolok banget? Iya, tentu dari 2009 misalnya sekolahnya buruk, sekarang sudah bagus gitu. Puskesmasnya nggak bagus, sekarang udah bagus. Misalnya kemarin alat tangkap nelayannya misalnya tidak ada sampan, tidak ada pompong, kita bisa kasih. Kita nggak pernah memberi itu Mbak Yuli, Bu Pipen. Oh nanti ini begini ya, enggak. Kita pada saat mereka lihat dia nanti foto kan, Bu terima kasih ya, alhamdulillah dengan alat tangkap ini Bapak bisa dapat ikan yang banyak, dapat anak sekolah, kan senang kita itu. Jadi misalnya kita ada bantulah di sana, misalnya anak-anak nggak mau sekolah, kenapa nggak sekolah? Ya Bu, adik-beradik banyak misalnya. Itu Bu Pipen bayarkan SPP-nya. Dulu kan SPP bayar, kalau SMA ya. Sampai dia dapat ijazah. Sampai dapat ijazah dan alhamdulillah setelah dia dapat ijazah, dia kerja kan? Iya. Kerja kan dia bisa bantu adik-adiknya untuk sekolah. Pada saat kita ketemu keluarga itu di lain waktu, banyak aduh ingat senang dia kali ya. Vivian. Ibu kemarin kan Ibu yang bayarkan sekolah saya gitu. Ibu kemarin itu ijazah saya tertahan di sekolah. Ibu yang ngambilkan. Sekarang saya udah jadi satpam, saya udah jadi pegawai ini, saya udah jadi ini. Kan rasa itu nggak bisa terukur tuh. Jadi itulah yang akhirnya Bu Pipen terus semangat, tidak pernah istilahnya saya kan udah 3 periode santai-santai aja, enggak. Kita terus semangat itu tetap dijaga ya, karena harapan masyarakat semakin tahun semakin banyak buat kita. Nah, harapan masyarakat semakin tahun semakin banyak. Tapi di lain sisi Bu Vivian ini kan adalah seorang ibu ya, dari tahun sebelumnya pun pada saat kampanye udah jadi ibu ya, pertama kali periode. Itu membagi waktunya gimana? Ya, alhamdulillah Bu Pipen anak-anaknya pada saat tahun 2009 itu udah besar. Jadi Bang Tino sekarang usianya sudah 32 tahun. Oh, itu anak pertama ya? Anak pertama, udah berkeluarga, Bu Pipen udah punya 2 cucu. Wah, tapi tetap cantik. Terus yang kedua Mas Rizky ya, dia udah juga berkeluarga. Nah, membagi waktunya sudah lebih mudah karena nggak ada yang diurusin. Kalau bapak, suami itu sudah tahu dia, karena memang orangnya aktif ya, aktif. Jadi tahu dia istrinya suka pergi, suka kegiatan, tapi tidak meninggalkan
peran sebagai ibu, sebagai istri, sebagai nenek. Ya kalau ada waktu luang tentu bermain sama cucu, sama bapak jalan-jalan. Kan tidak semuanya harus dengan masyarakat. Tadi kesini juga diantar ya sama Iya. bapak Ci. Iya tadi nggak ngerti bapak tiba-tiba pengen ngantar gitu. Jadi meskipun banyak kegiatan tapi tetap dianterin Iya. nih, Cusaswi. Emang sekarang usia berapa sih Bu Vivian? Kalau Ibu? 52. Oh 52, masih muda, masih muda. Ya, insya Allah. Nah jadi memang untuk membagi waktu pun sebenarnya nggak masalah ya Nggak Bu masalah. ya. Tapi kalau untuk dari pribadi sendiri itu gimana tuh membagi waktu yang antara keluarga, kan seorang wanita nih katanya butuh me time gitu-gitu. Bu Vivian butuh juga nggak sih waktu untuk diri sendiri gitu? Ya palingan waktu tidur lah gitu. Waktu Jadi tidur? Jadi Bu Pipen sebisa mungkin habis maghrib itu di rumah. Di rumah? Di rumah. Habis maghrib harus di rumah. Jadi boleh nggak tuh ceritain seharian sebagai seorang dewan, seorang ibu, seorang nenek, tadi banyak banget perannya. Dari pagi tuh ngapain sampai tidur ngapain? Iya. Bu Pipen itu insya Allah bangunnya itu biasanya di 3:30. 3:30. Ya, itu sholat sampai subuh nunggu. Ya, kalau cucu nggak tidur di rumah, sholat di masjid bareng bapak gitu. Habis itu ngaji. Karena waktu mengaji itu hanya pagi. Karena waktu itu kan sering ke tempat masyarakat. Nah, setelah itu kalau ada waktu olahraga, kalau banyak kegiatan nggak pergi, nggak olahraga di rumah. Nah, pagi itu setelah ngaji itu lihat jadwal. Oh, Itu lihat jadwal. Kemana-mana ada acara apa itu dilihat. Kalau bisa dipending, misalnya ini udah penuh, ini bisa dipending, ya kita yang ngatur sendiri. Tapi kalau ada acara di DPRD itu wajib hadir. Nah, apalagi kemarin di 3,5 tahun kemarin sebagai wakil ketua, bener, wakil ketua 1 ya. Wakil ketua 1, jadi urusan kantor lebih banyak gitu kan, mewakili ketua DPRD, acara-acara pemerintahan dan lain sebagainya. Nah, setelah itu acara terus tuh. Kalau misalnya ada waktu, Bu Pipen ke Rumah Bahagia. Iya, Nah, apa itu Rumah Bahagia tuh? Rumah Bahagia itu rumah lansia. Oh, rumah lansia. Kalau orang kita bilangnya panti jompo, tapi namanya Rumah Bahagia Bintan. Nah, di setiap minggu itu diusahakan 1 atau 2 kali itu ke sana. Ketemu nenek, ketemu pengurus. Karena sebagai ketua yayasan banyak hal yang harus kita benahi. Oh, jadi ketua yayasan Rumah Bahagia juga. Jadi misalnya tentang pekerja, kakek dan nenek, itu kita review dan kita evaluasi setiap minggu. Nah, kalau seandainya memang waktunya nggak ada, kita by phone. Kadang pengurus ketemu, misalnya Bu Pipen lagi acara di sini minta waktu 20 menit, 10 sampai 20 menit kita bicara tentang itu. Biasanya kita by phone. Tapi diusahakan itu. Nah, setelah rutinitas itu misalnya acara masyarakat sebagai ketua partai, kita juga mengurus di partai. Pokoknya kalau tidak ada kegiatan malam, kalaupun ada kegiatan malam, kalau bisa di request gitu, misalnya request bisa sore gitu ya. Diminta sore saja gitu. Ada alasan tertentu tuh pasti apa? Ya karena tadi tubuh kita juga butuh haknya untuk istirahat. Oh, okay. Sehingga dari jam 3:30 itu sampai jam 9 malam, itu kan badan kita juga capek udah letih gitu ya. Tentu waktu itulah untuk kita istirahat. Nah, biasanya setiap habis maghrib itu video call sama anak yang di Ambon, kan anak ibu yang kecil itu tugasnya di Ambon. Terus video call sama cucu. Kalau misalnya mereka misalnya, Wan kami mau jalan, Wan kami mau makan, pergi sama cucu itu. Pergi habis maghrib, habis itu jam 8:30 kita pulang, jam 9 kita pulang, kita udah istirahat. Bu Vivian tadi ternyata ketua yayasan Rumah Bahagia, rumah atau Bahagia, panti jompo panti ya? jompo ya. Nah, itu kenapa tuh? Sejak kapan tuh Bu Vivian mulai jadi ketua yayasan gitu? Jadi
Kami Bu Pipen sama teman-teman, terutama Bu Heeh. Dewi ketua LK3S kemarin. Oh, Jadi kita punya rumah bahagia. itu baru dibuat Ud sama Bu Vivian dan Bu Dewi? iya, itu sejak tahun 2006. Jadi pada saat Pak Oke. Ansar terpilih, Mhm. jadi setelah kita cek di lapangan, di masyarakat tuh ada kakek dan nenek kita yang tinggalnya sendiri. Jadi Pak Ansar, Bu Dewi sangat perhatian sama orang tua, maka dibuatlah khusus rumah bahagia. Lokasinya di mana tuh Di Bu Vivian? Kawal. Oh, di Heeh, Kawal. di Kelurahan Kawal, Mhm. di Jalan Karangrejo itu. Masuk ke dalam, bagus rumahnya, nanti Mbak Yuli bisa ke sana. Boleh boleh. Nah, itu kalau boleh tahu sekarang ada berapa jumlah lansia di sana Bu Vivian? Untuk nenek sekarang udah 30 mereka, 30. 30 orang. Kakek yang banyak. Kakek sekarang hampir 22-an itu. Ya ada yang pergi ya berpulang ke Rahmatullah gitu. Berarti kalau di sana semuanya gratis Bu Vivian? Semuanya gratis. Itu merupakan salah satu program Pak Ansar, Bu Dewi dan Bu Vivian atau gimana tuh awal mulanya tuh? Ya itu program Pak Ansar. Oh, Nah, sampai sekarang masih Bu Vivian ya, jalankan? Pak Ansar, Bu Dewi sebagai Mhm. ketua, itu beliau yang membidani ya lahirnya rumah bahagia itu. Bahkan nama rumah bahagia itu Bu Dewi yang buat. Beliau yang mengarahkan kita. Alhamdulillah sejak 2006 itu sampai sekarang Bu Vivian pertama sebagai pengurus, habis itu dipercaya sama teman-teman untuk menjadi ketua yayasan. Sejak tahun 2009 itu ketua yayasan, karena menjadi anggota DPRD. Jadi dari tahun 2009 sampai hari ini Bu Vivian yang ngurus rumah bahagia. Dari 2006. Oh, 2006. Iya, sampai kita tuh nyari lansia tuh. Heeh. Nah, jadi lansia-lansia itu nenek dan nenek dulu, kita nenek Oh, nenek dulu tuh. dulu. Nenek itu dari 2006 Heeh. sampai 2013. Itu rumah bahagia tuh maksudnya hanya Khusus nenek untuk saja. nenek aja, nggak ada yang kakeknya Nah, ya? sejak 2014 kita mulai bersama kakek. Jadi dari 2006 sampai 2000 itu nenek 13, 2014 kita dapat lagi bangunan dari Pak Ansar untuk membangun rumah kakek. Jadi sekarang sudah kakek dan nenek Oh, di sana. terpisah. Terpisah, tapi hanya dipisah lorong. Oh, Tidak gitu. gedung, tidak terpisah lokasi. Rumahnya terpisah karena nggak boleh deketan. Nanti nenek dan kakek kelahi gitu ya. Oh. Kirain nenek kakeknya jatuh cinta. Ah, itu juga. Tapi Bu Vivian kayak ada rumah bahagia gitu kan. Itu tuh lansia-lansia asal Bintan semua. Apa gimana tuh? Ya. Memang kita peruntukan untuk lansia Bintan. Oh, diperuntukan memang khusus lansia Bintan. Kenapa? Karena itu pakai APBD. APBD ya? APBD. Jadi kita setiap tahun dapat dana dari pemerintah melalui dinas sosial. Jadi kakek nenek makan minumnya semua ditanggung, pakaiannya, bedak-bedaknya, sabun-sabunnya, pakaian semuanya ditanggung. Wow, sampai bedak ya? Sampai bedak, karena bedaknya itu penting. Karena nenek dan nenek ya, terutama nenek itu walaupun sudah sepuh, berumur ya, itu tetap harus cantik, harus lipstiknya, juga harus ya minyak-minyaknya juga. Lain kali kalau Bu Vivian kesana aku mau ikut. Silakan. Tentu nanti dong, boleh ya? Boleh, sangat boleh. Nah, Bu Vivian sekarang kan udah apa ya? Maksudnya dari dapilnya sendiri memang udah 15 tahun diurus oleh Bu Vivian, tentu pasti sudah bagus hari ini. Nah, di periode ini apa nih Bu? Fokus utama Bu Vivian, lalu aspirasi apa sih yang pengen Bu Vivian lakukan gitu untuk masyarakat Bintan? Apa yang menjadi harapan mereka tentu tentang mata pencarian ya. Jadi Yul di sana di daerah-daerah Dapil 1 itu banyak nelayan. Jadi kita terus untuk menyediakan lah ya bantuan-bantuan alat tangkap nelayan. Kemudian kalau sarana prasarana Bu Pipen rasa Pak Robi sudah sangat memaksimalkan. Sekolah sudah bagus, puskesmas sudah bagus, semuanya sudah bagus. Nah, yang menjadi fokus hari ini adalah tentang lapangan pekerjaan. Anak-anak kita yang sarjana, tamat SMA, SMK itu butuh pekerjaan. Nah, sementara di Bintan memang banyak
perusahaan-perusahaan baru bermunculan. Tapi mereka masih belum mendapatkan akses yang banyak. Jadi insya Allah di periode ini kita akan memfasilitasi mereka, karena kita tahu perusahaan-perusahaan yang ada di Bintan hari ini kan perusahaan-perusahaan internasional ya, kayak hotel dan sebagainya. Bener. Itu mereka butuh sertifikasi, butuh adanya pekerja yang ada sertifikat. Sertifikat, keahlian-keahlian khusus yang diminta. Nah sementara anak-anak kita nggak mau itu sekolah jauh, misalnya kan pemerintah provinsi, Pak Ansar juga punya BLK misalnya di beberapa tempat, dan kerjasama dengan BLK yang ada di luar Kepri gitu. Pada saat kita masukkan mereka ke sana, itu kesannya jauh lah, nggak tahan jauh dari orang tua gitu. Nah inilah yang harus kita hayu supaya mereka mau, karena memang semuanya butuh sertifikat itu. Itu apanya ya, di samping tadi kegiatan yang sudah kita buat terus kita laksanakan, karena harapan mereka juga banyak untuk itu. Nah kalau untuk perempuan muda khususnya mungkin kayak Yoli ini yang mau gabung, mungkin ada nih di luar sana gabung ke politik gitu Bu, apa sih pesan-pesan yang pengen Ibu sampaikan? Iya, pertama harus optimis, jangan melihat sesuatu dengan mana mungkin gitu. Politik itu mahal. Politik itu gini. Jadi udah pesimis dulu. Udah pesimis dulu. Banyak itu yang kita ayo itu aja. Mana bisa ngelawan Bu Pipen, mana bisa ngelawan senior misalnya. Sebenarnya kan peluangnya banyak, Mbak. Di PKPU itu mengisyaratkan 30% untuk wanita. Hari ini kami partai politik itu kesulitan mencari kader-kader perempuan. Karena itu khusus untuk perempuan itu 30% gitu. Nah, hari ini kalau kita mau jadi dewan atau terjun ke politik, jangan dulu targetnya itu tahun depan harus jadi dewan. Jalani dulu. Ikuti prosedurnya. Sampai nanti kita ketemu cara yang optimal. Kan ada yang bilang sama Bu Pipen, Bu itu kan harus ada uang. Benar. Tapi kalau kita nggak tahu tentang medan yang kita lalui, uang juga akan nggak bisa menghasilkan sesuatu. Banyak kok orang yang menghabiskan banyak uang, tapi dia juga tidak bisa mencari suara. Karena itu harus berbarengan. Masyarakat hari ini dia memang butuh misalnya adanya ya bantuan transportasi dan sebagainya. Tapi dia juga harus mengenal orang itu. Mampu nggak ibu, bapak yang dititipkan suara itu bisa menjadi aspirasi buat mereka untuk ke pemerintah gitu. Jadi optimis, tentukan arahnya. Kalau memang mau di partai ini ayo, mau di partai Golkar sama Bu Pipen ayo. Kita belajar karena proses itu tidak bisa instan. Kita harus mendalami apa yang ada di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana kita cara mendekatkan, berorganisasi yang pasti. Dengan itu tentu kita terasah apa yang menjadi ya misalnya Mbak Yuli target 2029 misal. Sekarang 2024. Ayo kita mulai dengan kegiatan partai. Nanti itu diajak, setiap kegiatan pendidikan politik partai itu diajak. Ketemu nanti sama narasumber. Kita nanti ada workshop, ada dialog interaktif bersama narasumber. Di situ diajarkan trik-trik bagaimana bersama masyarakat. Ya tentu optimis lah. Oke, jadi optimis itu adalah sebuah tips yang paling itu ya, paling harus dipegang, paling jitu. Kalau kata Bu Vivian paling jitu. Nah ini kan pasti nih masyarakat atau yang pemilih Bu Vivian nonton. Apa nih pesan-pesan untuk mereka semua? Iya, Bu Vivian mengucapkan terima kasih atas amanah yang sudah diberikan. Tentu ini menjadi keharusan untuk bisa mewujudkan apa menjadi harapan masyarakat. Dan ayo kita bersama-sama membangun keluarga, membangun daerah itu tidak hanya di pihak pemerintah dan DPRD saja. Ini butuh partisipasi kita semua. Nah, untuk itu ayo ayah, ibu
kakak adik kita sama-sama. Yang punya peran sebagai ayah dan ibu, didik anak-anaknya. Yang punya peran sebagai anak, sebagai kakak dan adik, ayo belajar sungguh-sungguh. Tidak ada sebuah keberhasilan itu dengan mudah. Harus kita raih dan harus kita optimiskan. Harus dikejar ya Bu Harus ya, sebuah dikejar. cita-cita itu. Iya. Oke baik, terima kasih banyak Bu Vivian. Iya. Tadi juga udah diceritain gimana sih awal mula Bu Vivian sampai bisa 4 periode. Terus juga harapan-harapan untuk masyarakat Bintan. Iya. Aku juga mau ngucapin makasih banyak udah hadir hari ini. Iya, Sukses sama-sama. selalu untuk Bu Vivian. Terima kasih. Mudah-mudahan ulasan tambah maju. Amin. Thank you Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.